بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, jelang beberapa hari insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu bulan yang syarat dengan kemuliaan dan keagungan. Bulan yang hanya dipertemukan oleh Allah sekali dalam setahun, yang menunjukkan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW diurai begitu banyak kelebihan ataukah keunggulan dari bulan suci Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Unzila fihil Quran hudan linnas. Di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meletakkan satu malam yang kemuliaannya sebanding dengan 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka keistimewaan yang dikandung oleh bulan suci Ramadan ini selayaknya untuk kita sambut dengan persiapan-persiapan yang menunjukkan bahwasanya kita bergembira dan kita serius di dalam menanti kedatangan bulan yang Rasulullah SAW secara khusus didatangi oleh malaikat Jibril di dalam bulan ini untuk memurajaah, mengulang-ulang bacaan, hafalan sampai pada tingkat tajwid bacaan Qur'annya Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara faktual, kita cukup menyayangkan bahwa banyak di antara kita, saudara-saudara seiman kita, meremehkan dari kedatangan dan perjumpaannya dengan bulan suci Ramadan. Banyak di antara kita yang kemudian hanya mempersiapkan secara fisik atau melakukan persiapan secara fisik semata, namun tidak dibarengi dan tidak diiringi dengan persiapan-persiapan keilmuan. Sementara kita sangat menyadari bahwa bulan Ramadan adalah bulan ibadah, baik ibadah-ibadah yang serius, ibadah-ibadah yang diwajibkan, sampai pada tingkat ibadah-ibadah sunnah yang notabene atau kita harapkan menjadi penyempurna daripada kekurangan-kekurangan ibadah kita di bulan Ramadan. Secara tekstual dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang ditetapkan atau dikatakan oleh Syekh Albani sebagai hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi menetapkan sholat sunat sebagai penyempurna dari sholat fardu yang kita lakukan. Yang dari segi keumuman makna, kita meminjam hukum atau meminjam keutamaan ibadah-ibadah sunnah sebagai penyempurna dari ibadah-ibadah wajib yang terkait, termasuk ibadah puasa Ramadan kita akan disempurnakan oleh ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan suci ini. Dan disinilah begitu banyak keteledoran, begitu banyak kekhilafan umat Islam, karena dari Ramadan ke Ramadan masih banyak ibadah-ibadah sunnah yang kemudian diremehkan dan akhirnya tidak dilakukan secara sadar oleh umat Islam. Sementara ibadah-ibadah sunnah itu memiliki peran penting dalam menyempurnakan ibadah-ibadah wajib kita. Kaum muslimin yang berbahagia, secara historis Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bahwa begitu banyak atau begitu sering umat Islam ini terkalahkan karena
meremehkan dari hal-hal yang sifatnya sunnah tersebut. Dan salah satu kekalahan umat Islam atau salah satu penyakit manusia secara umum itu adalah ketika dia meremehkan sesuatu hal. Di dalam surah At-Taubah ayat 25, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan secara tegas umat Islam tatkala melakukan persiapan di perang Hunain, if a'jabatkum kasratukum. Ketika umat Islam kemudian meremehkan kekuatan musuh karena mereka terpukau dengan jumlah mereka yang banyak, maka Allah katakan, jangan kau terpesona atau jangan kau terlalaikan dengan jumlahmu yang banyak, lalu seolah-olah dengan jumlah yang banyak ini kau remehkan musuhmu dan kemudian menganggap kemenangan sudah ada di genggamanmu. Maka salah satu penyakit umat Islam di dalam menyambut Ramadan, bahwa ketika mereka membaca surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Banyak di antara kita yang kemudian seolah-olah menghilangkan, meremehkan dari lafaz la'allakum, yang menunjukkan bahwa puasa Ramadan yang dia lakukan, yang dia jalani, pasti memberikan ketakwaan di akhir Ramadan. Padahal Allah katakan la'allakum, tidak semua orang yang berpuasa, kam min shaimin, begitu banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min syami syai', tidak dia dapatkan dari puasanya illal atash wal ju', kecuali hanya pengalaman lapar dan pengalaman dahaga. Maka menyambut bulan suci Ramadan ini, di samping kita mempersiapkan diri secara fisik, secara material, kita juga harus mempersiapkan diri secara keilmuan, amalan-amalan wajib, ibadah-ibadah sunnah. Apa yang sunnah di saat kita makan sahur, apa yang sunnah di pagi harinya, apa yang sunnah menjelang berbuka puasa, apa yang sunnah di saat malam hari terkait dengan ibadah-ibadah tarawih dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Jangan sampai kemudian kita tidak memahaminya secara mendasar, karena itu sama saja menempatkan puasa Ramadan kita pada tempat yang memiliki banyak kelemahan dan banyak kekurangan, dan itu akan mengecilkan peluang kita untuk mendapatkan gelar ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan melalui ibadah suci, ibadah Ramadan ini. Maka mudah-mudahan dengan keilmuan yang kita persiapkan memberikan kita peluang untuk mendapatkan gelar ketakwaan sebagai simbol kemenangan umat Islam dari bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan demikian. Wallahu taala alam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.